Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jena Rahman. Kali ini saya sebagai moderator eh, tentang topik perhiasan. Eh, Mungkin kita langsung Ya, eh, sudah siap? ya sudah sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Nanda bisa tolong setting gelang Tridatu yang dari Bali? Ya, Mas, share screen tentang apa? Gelang Tridatu yang dari Bali udah aku kirim ke kolom chat. Oke. Oke, terima kasih Manda ya. Nah, jadi topik aku ini makan ya, topik yang akan saya bawakan adalah nah eh, untuk gelang adatnya sendiri saya mengambil eh, salah satu gelang adat dari Pulau Bali ya, eh, sesuai dengan kampung halaman saya ya. Oke, jadi gelang pidato sendiri itu simbolisnya adalah sebuah benda perlindungan yang dipercaya dapat Nah, untuk gelang Tridatu sendiri itu sekarang itu sebenarnya sudah banyak ya di online shop, tapi kebanyakan tahu makna dari si gelang Tridatu ini tidak sembarangan dalam memakainya karena memang pada dasarnya ada seperti aturan-aturan yang memang aturan lebih ke aturan-aturan adat ya bahwasanya gelang Tridatu ini tidak dapat dipakai sembarangan seperti itu. Nah, ini juga yang sudah di-share screen sama Mbak Nanda. Gelang Tridatu diperoleh saat melakukan persembahyangan di sebuah pura. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya meskipun di online shop sudah banyak, tapi untuk maknanya sendiri gelang Tridatu ini punya filosofi sendiri seperti itu. Tidak semua pura memberikan gelang Tridatu pada umat yang bersembahyang. Tridatu berasal dari kata tri yang berarti tiga, datu tiga dan datu yang berarti elemen atau warna bila digabungkan. Tridatu berarti tiga elemen yang berasal dari tiga buah untai benang dengan tiga warna yang berbeda yaitu warna merah dan hitam. Benang yang digunakan untuk tridatu ini bukanlah benang biasa. Nah, benangnya juga benang yang balik gunakan itu melambangkan kesucian Tuhan
dalam manifestasinya sebagai Fatma melakukan Dewa. Jadi gelang tridatu ini sebenarnya dari warna-warnanya juga saling berpura tersebut masih menjunjung tinggi nilai adatnya dari si gelang tridatu itu tadi gitu. Mungkin itu saja. Mungkin bila ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sangat bagus dan terima kasih banyak, Mas Siap Vicky. Mas Nanda. Apa ada pertanyaan ditanyakan langsung atau di lewat chat? Sedikit tambahan ya Mas ya, gelang tridatu ini ini sih biasanya kebanyakan yang memakai itu ada karena biasanya seperti ini. Gelang tridatu ini kan melambangkan kesucian keberuntungan. Kan keadaan Terima kasih atas tambahannya, Mas. pertanyaan saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Selamat malam. Seperti yang Mas Vicky, kalau mau tanya langsung atau bisa lewat chat. Tidak ada yang bertanya, jadi kita langsung ke narasumber berikutnya, yaitu Mbak Nanda. Apakah sudah siap untuk mempresentasikannya? Baik, terima kasih Mas Narator, Nanda Zainur Rohman. Saya sudah siap. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kalung anak ayam 20. Nah, pengertian kalung sendiri yaitu secara umum adalah benda atau barang yang berupa perhiasan yang dikenakan melingkari leher. Kalung mungkin merupakan salah satu perhiasan paling awal yang dikenakan oleh manusia. Kalung sering digunakan dalam seremonial agama, penyimpanan kekuatan magis, atau dalam ritual penguburan. Namun, kadang digunakan juga sebagai simbol kekayaan dan status. Karena kalung umumnya terbuat dari logam dan batu mulia. Komponen utama kalung adalah pita, rantai, atau tali yang melekat leher. Bagian ini seringkali dibuat dari logam mulia seperti emas, perak, dan platinum. Kebanyakan kalung ini memiliki taktik yang digantungkan atau dimaksudkan ke dalam kalung itu sendiri. Nah, kadang-kadang kalung ini juga digolongkan sebagai pakaian, bukan perhiasan saja. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik yaitu kalung anak ayam 20. Perhiasan kalung anak ayam 20 ini adalah kalung dengan jumlah ornamen yang berbentuk anak ayam. Nah, sesuai namanya ini, jumlah anak ayamnya itu ada 20. Perhiasan ini berbahan emas dan bertatahkan instan. Usia perhiasan ini sekitar 100 tahun dan berasal dari Sumatera Selatan. Jadi kalung ini itu lumayan udah
itu ya, kayak jadi museum gitu. 100 tahun, udah 1 abad berarti. Nah, sesudah mengetahui dari pengertian kalung anak ayam 20 tadi, kita kembali ke fungsi kalung. Apa saja sih fungsi kalung tersebut? Nah, kalung telah digunakan sepanjang sejarah oleh laki-laki dan perempuan. Digunakan untuk menandai berbagai perbedaan di banyak kebudayaan. Nah, pada beberapa kebudayaan, kalung dapat menandakan status dan kelas sosial penggunanya. Nah, kalung juga digunakan sebagai identitas penggunanya, seperti kalung yang digunakan oleh tentara Amerika Serikat, biasa disebut sebagai dog tag. Kalung ini mulai digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Identitas pemakai diletakkan pada liontin yang terbuat dari lempengan aluminium. Identitas yang ditulis adalah nama, jabatan, resimen, atau korps dari si pemakai. Nah, jadi fungsi kalung itu tidak hanya sebagai perhiasan atau hiasan mata, namun fungsi kalung bisa menjadi eh, name tag atau dog tag atau identitas pemakainya. Jadi udah diterapkan di tentara Amerika Serikat. Eh, Kalung ini fungsinya tidak hanya sebagai hiasan semata. Oke. Eh, Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator kita, Mas Zainur. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas materi yang sudah dijelaskan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Mbak Nanda atau bisa lewat chat. Bisa di share screen tadi untuk slide yang nomor. Maaf, Mas Vicky, slide yang nomor berapa ya? Jadi Mohon maaf, koneksi saya tadi terkendala. Untuk Mas Vicky, mungkin tadi ada pertanyaan atau pengulangan slide. oh iya, boleh tolong di share screen tadi slide yang nomor 3. Yang ini, Mas. Apakah sunscreen saya sudah terlihat? Apakah sunscreen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Um, saya lanjut ke fungsi kalung aja ya. Uh, Kalung telah digunakan sepanjang sejarah oleh laki-laki dan perempuan.
Nah, digunakannya itu untuk menandai berbagai perbedaan yang di banyak kebudayaan. Pada beberapa kebudayaan, kalung dapat menandai status dan kelas sosial penggunanya. Nah, kalung juga dapat sebagai identitas. Nah, contohnya itu di Amerika Serikat atau biasa disebut dog tag, itu kalung yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Identitas pemakai diletakkan pada liontin yang terbuat dari lempengan aluminium. Nah, identitas ini dituliskan adalah nama, jabatan, resimen, atau korps dari si pemakai. Nah, jadi fungsi kalung ini beragam ya, nggak cuma dibuat untuk perhiasan atau keindahan semata, tapi ada fungsi lain yaitu yang menjadi identitas suatu pemakai yang si pemakai kalung, yaitu contohnya di Amerika Serikat udah diterapkan ya namanya dog tag. Nah, jadi Oke, itu siap. saja uh, materi saya hari ini. Nah, jika ada pertanyaan boleh bisa ditanyakan langsung atau bisa di kolom chat. Terima kasih, saya kembalikan kembali di Mas Moderator. Terima kasih ya Mbak Nanda. Terima kasih Mbak untuk materinya. Apa ada yang ingin bertanya secara langsung atau bisa langsung lewat chat aja? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Mas Wahyu. Apakah sudah siap untuk mempresentasikan materinya? Sudah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Share screen-nya nggak bisa. Untuk share screen bisa materinya dikirim dulu ke Mbak Nanda ya, supaya dibantu share screen sama Mbak Nanda. Oh ya, benar. Gini aja, narasumber Wahyu, saya sudah menjadikan Anda sebagai host, mungkin bisa langsung share screen langsung, karena koneksi saya juga tidak memungkinkan. Ya, makasih. Udah belum? Sudah terlihat? Sudah. Silakan. Iya. Tadi presentasi dari Kak Anifa sudah selesai. Silakan dilanjut oleh Recording in progress. Silakan Mas Wahyu. Ya. Oke, terima kasih. Mohon bisa screen-nya. Bukan ini.
Oke, makasih Mbak Mila. Cukup jawab merupakan Benar Kak, benar. Baik, Oke, terima kasih atas waktunya dengan Mas Nanda. Saya akan mempresentasikan webinar beragam perhiasan Indonesia Tai Ganja. Pengertian dari Tai Ganja adalah liontin emas berharga yang menunjukkan status sosial keluarga Kylie. Pusaka ini sering digunakan sebagai mahar pernikahan dan sebagai benda sakral dalam upacara tradisional. Tai Ganja menggambarkan rahim seorang wanita yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai awal kehidupan manusia. Motif ini mewakili kesuburan dan menggambarkan perasaan cinta dan ketulusan hati. Next. Tai Ganja menjadi logo resmi Musyawarah Nasional atau MUMAS 11 Fahmi. Tai Ganja adalah sebuah liontin emas dan pusaka sangat berharga yang menunjukkan status sosial keluarga Kylie atau etnis asli sebagai masyarakat lokal di Lembah Palu. Pusaka itu sering digunakan sebagai mahar pernikahan dan sebagai benda sakral dalam upacara tradisional. Menurut Iwer Batik, Tai Ganja menggambarkan rahim seorang wanita yang oleh masyarakat Kylie dipercaya sebagai awal kehidupan manusia. Motif ini mewakili kesuburan dan menggambarkan perasaan cinta dan ketulusan hati. Dalam beberapa literatur resmi dijelaskan, Tai Ganja juga adalah ornamen logam mulia yang ditemukan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi, yang digunakan sebagai perhiasan untuk meningkatkan status pemakaian. Bentuk inti Tai Ganja adalah kehormatan. Tai Ganja memiliki inti atau tubuh dengan lubang melingkar khas di tengah dan celah yang membentang dari tengah lubang melalui bagian bawah benda. Bentuk inti ini dikelilingi dengan hiasan pola keriting dan bercabang yang rumit mengampit inti di sisinya untuk menciptakan bentuk simetris. Next. Kearifan lokal Sulawesi Tengah dalam karya batik cetak Ahdin sangat kuat dengan penonjolan simbol-simbol keanekaragaman hayati dan budaya. Motif kelur salah satunya. Tanaman itu juga begitu erat dengan budaya kuliner masyarakat suku Kylie yang merupakan mayoritas di Sulawesi Tengah. Ada juga motif Tai Ganja. Tai berarti perut dalam bahasa Indonesia, sedangkan ganja berarti bentuk. Tai Ganja adalah benda yang
melambangkan status sosial suku Kaili dan menjadi mas kawin untuk perempuan. Yang tak kalah apik adalah motif burung Milo yang menjadi satwa berstatus dilindungi di Sulawesi Tengah. Oke, next. Tai ganja merupakan mas kawin untuk para wanita di daerah Sulawesi Tengah. Kata tai ganja berasal dari gambaran wujud ganja secara keseluruhan merupakan manifestur manusia atau lambang pemiliknya. Di ranah Kaili atau sebut tanah Kaili, tai ganja juga bentar Kak, ada gangguan ini. Iya, Mas. Mohon maaf, mungkin Mas Wahyu lagi ada kendala jaringan, jadi kita tunggu. Bisa dilanjut, narasumber Erik. Ya, bisa. Share screen-nya belum? Sudah, boleh dicek. Iya, iya. Udah kelihatan? Udah, Mas? Sudah, Mas Wahyu, Udah. bisa dilanjut. Ya. Gambaran wujud tai ganja secara keseluruhan merupakan manifestasi bentuk manusia atau lambang pemiliknya. Di ranah Kaili atau sebutan untuk tanah Kaili, tai ganja juga dilakukan sebagai mahar dalam sebuah pernikahan serta simbol-simbol dalam ritual adat istiadat. Tai ganja juga melambangkan status pemiliknya yang diperoleh dengan suatu prosedur adat dan generatif yang tertentu saja. Dengan demikian, kepemilikan tai ganja tidak hanya berdasarkan kemampuan memperoleh secara finansial, tetapi juga dengan kewenangan adat dan generatif yang dimilikinya.
dahulu proses pembuatan tai ganja adalah dengan menggunakan metode cuang, yakni metode cetak dengan menggunakan lilin sebagai bahan untuk membuat patung yang akan dilelehkan. Kemudian patung lilin tersebut akan dibungkus dengan campuran tanah liat sehingga tanah tersebut menjadi wadah bagi logam, yaitu emas atau kuningan, yang akan dibentuk menjadi tai ganja. Hal ini pula dapat membuat kita takjub bahwa pada zaman lampau suku Kaili dan Kulawi telah mengenal metode cuang yang dianggap sebagai teknologi tinggi pada masa itu. Ornamen hiasan dari tai ganja ini merupakan lambang dari kesuburan, kemakmuran, dan mengusir kejahatan. Perempuan yang berasal dari strata sosial yang tinggi bisa memakai tai ganja ini. Ritual adat Toraja dari Poso, Sulawesi Tengah ini diwariskan dari generasi ke generasi, biasanya diserahkan dengan gelang, koin, emas, dan perhiasan lainnya. Next. Oke, sekian dan terima kasih dari saya presentasinya. Baik, Mas, terima kasih banyak. Presentasinya sangat baik dan memberi pengetahuan yang baik. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung atau lewat kolom chat. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada, mungkin bisa dilanjut. Mohon maaf sebelumnya, link absensi sudah saya share. Boleh diisi Bapak Ibu dan sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditutup ya, karena waktu Zoom-nya tidak bisa banyak. Baik, sekian. Mohon maaf jika banyak salah atau banyak kekurangan. Mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silakan semuanya. Iya, terima keluar. kasih. Terima kasih Mas moderatornya. Selamat malam.